Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet yang sekaligus bisa dijadikan sling bag dengan motif yang cantik seperti ini. Nah, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa yang selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, kita pakai benang polyester yang small ply. Teman-teman juga bisa pakai yang katun. Kita siapkan dua warna. Di sini saya pakai warna ungu dan krem. Untuk hakpen, saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga di sini ada gunting, korek api dan jarum kristik untuk merapikan. Lalu ada stitch marker atau penanda dan juga meteran untuk mengukur hasil project kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat rantai sebanyak 35 rantai. 4, 5, 6. Setelah membuat 35 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan satu rantai untuk naik. Kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Masuk lagi di rantai berikutnya, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita lakukan terus, buat 1 single crochet di masing-masing lubang rantai. Selesai membuat SC hingga ujung rantai, total di sini kita punya 35 SC. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai dulu naik, lalu putar rajutan kita. Kita kerjakan dari sisi belakang, mulai dari lubang pertama, kita buat 1 SC lagi. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Nah, ini hasil jadinya setelah saya membuat 2 baris SC. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama. 1 rantai, balik, lalu kita buat 35 SC. Bolak-balik terus hingga mendapatkan 10 baris. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 10 baris SC-nya. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Jadi untuk SC keliling ini, di bagian sisi panjang kita buat 35 SC. Sedangkan di bagian sisi lebar kita buat 10 SC. Kita mulai dari lubang pertama ya. Di sini saya sudah selesai membuat SC kelilingnya. Terakhir kita slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan alas persegi panjang kita. Kita akan coba ukur hasil jadinya ya.
Untuk alas ini kita dapat ukuran panjang 14 cm dan untuk lebarnya saya dapat ukuran kurang lebih 4 cm. Nah, di sini jumlah stitchnya total ada 90 SC. Karena motifnya nanti kita butuh untuk kelipatan 15 ya. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan bagian motif untuk badan dompet. Di stitch yang pertama kita buat 3 DC. Di sini saya akan membuat satu pengganti DC terlebih dahulu. Pasangkan penanda. Selain seperti ini, teman-teman juga bisa buat dari 3 rantai ya. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi, masih di lubang yang sama. Selanjutnya, kita skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga kita buat 3 DC lagi. Nah, untuk DC yang ketiga di sini kita selesaikan dengan benang yang warna krem. Karena kita harus berganti warna benang ya. Kita ambil seperti ini. Kita skip 2 lubang lagi, di lubang ketiga kita buat 3 DC dengan benang yang warna krem. DC yang ketiga kita selesaikan lagi dengan benang yang warna ungu. Kita skip 2 lubang, di lubang ketiga kita buat 3 DC dengan benang warna ungu lagi. Lalu berganti ke benang warna krem. Nah, jadi motifnya seperti ini. Kita sebut ini sebagai satu klaster ya. Jadi di sini kita punya 2 klaster ungu, 1 klaster krem, 1 klaster ungu, dan 1 klaster krem lagi. Ada 5 klaster, per klasternya ada 3 DC, 3 kali 5 ada 15 stitch atau 15 DC. Kita lanjutkan pola yang seperti ini, 1 putaran ya. Untuk DC yang terakhir, kita selesaikan dengan yang warna ungu. Lalu kita akhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, saya sudah menyelesaikan baris pertama motif dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk di baris yang kedua.
Kali ini kita masukkan stitch-nya, masukkan hakpennya di stitch sebelahnya. Jadi kalau misal contoh di sini ya, tadi kan kita masuk di sini. Sekarang kita masuk di yang ini, di lubang yang kedua atau lubang sebelahnya yang sudah kita isi. Kita buat satu pengganti DC dulu. Tambahkan 2 DC lagi, masih di lubang yang sama. Untuk baris kedua ini motifnya satu klaster ungu, lalu satu klaster krem, satu klaster ungu lagi, lalu 2 klaster krem. Jangan lupa saat masuk di sini, masuk di lubang, serat yang ikut juga kita ikutkan dalam merajut supaya di bagian belakang terlihat rapi. Satu, dua. Oke, seperti ini polanya. Kita ulangi satu putaran ya. Saya sudah menyelesaikan baris kedua motif dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga, karena di sini di bagian bawah kita sudah punya 3 DC cluster, kita akan selalu mengerjakan di DC yang tengah atau DC yang kedua. Jadi kita masukkan hakpen. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci, lalu kita masukkan hakpen di DC yang kedua. Di sini kita buat 3 DC lagi. 1, pasangkan penanda. 2, 3. Untuk motif baris ketiga, polanya adalah 1 klaster ungu, 2 klaster krem, lalu 1 klaster ungu dan 1 klaster krem. Lalu berlanjut, di sini kita buat 1 klaster ungu lagi. Pengerjaan di DC kedua.
Seperti ini hasil jadi polanya. Kita ulangi satu putaran ya. Ini hasil jadinya hingga baris yang ketiga. Kita lanjut mengerjakan motif untuk baris yang keempat. Kita awali dengan klaster warna ungu. Jangan lupa pasangkan penanda di DC yang pertama. Lalu di sini kita akan buat satu klaster krem, satu klaster ungu, dan satu klaster krem. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat di sini dua klaster ungu. Oke, jadi seperti ini polanya. Di sini satu klaster yang ungu di sini sudah merupakan pengulangan klaster yang pertama. Oke, kita lanjutkan pola yang seperti ini satu putaran. Ini dia hasil jadinya motif untuk baris keempat kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Untuk motif baris kelima, polanya adalah satu klaster ungu, dan 4 klaster warna krem. 1, 2, 3, 4. Seperti ini hasil jadi motifnya. Kita lakukan pola yang sama satu putaran. Ini dia hasil jadinya motif hingga baris yang kelima. Nah, baris kelima di sini merupakan pertengahan motif. Jadi, untuk mengerjakan baris ke-6 dan seterusnya, kita akan lakukan teknik mirroring dengan garis horizontal seperti ini. Jadi, nanti waktu mengerjakan baris ke-6, kita lakukan pengulangan pola baris ke-4. Waktu mengerjakan baris ke-7, kita ulangi pola baris ke-3. Lalu nanti waktu mengerjakan baris ke-8, kita ulangi pola baris kedua, dan waktu mengerjakan baris ke-9, kita ulangi pola baris pertama. Oke, seperti itu. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-9 ya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-16. Selanjutnya, kita akan mengerjakan baris ke-17 yang sama dengan baris pertama di sini. Karena tingginya saya cukup sampai sini saja, jadi untuk yang baris ke-17 ini saya akan buat menggunakan SC, bukan DC. Kita masuk tetap di DC yang kedua, bagian bawahnya. Nah, di sini 2 serat jadikan 1. Kita buat lagi 2. Nah, yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna ungu. Kita lanjut di sebelahnya.
Oke, sudah selesai saya mengerjakan baris ke-17. Di sini motifnya saya akhiri sampai sini. Teman-teman kalau ingin lebih tinggi bisa dilanjutkan terus. Lalu nanti baris terakhir untuk motif dikerjakan seperti baris ke-17 ini tadi. Selanjutnya saya akan buat SC keliling sebanyak 10 baris. Dilakukan dengan teknik memutar ya, supaya tidak terlihat batas naiknya. Jangan lupa pasangkan penanda dulu. Sudah bertemu dengan stitch marker, berarti di sini kita sudah sampai di stitch yang pertama. Kita langsung lanjut membuat SC tanpa slip stitch ya. Nah, stitch pertama berganti di sini, kita pasang dulu penandanya. Kita lanjutkan terus. 1 SC di masing-masing lubang. Seperti ini. Di sini saya sudah selesai membuat 7 baris SC keliling. Saya sudah bertemu dengan stitch yang pertama lagi. Selanjutnya kita akan tutup dengan tusuk spike kali ini. Jadi di stitch yang pertama kita turun, stitch pertama turun, kita buat SC. Lalu untuk stitch yang kedua kita turun 2 kali, ambil benangnya seperti ini. Lanjut stitch ketiga turun 1, stitch keempat turun 2, kita ulangi terus cara yang sama. Seperti ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Cantik banget. Terakhir kita lakukan slip stitch keliling supaya hasil akhirnya di sini lebih kokoh. Ini hasil jadinya setelah slip stitch keliling. Oke, terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan coba ukur dapat berapa tinggi motifnya. Oke, untuk tinggi dompetnya kita dapat ukuran kurang lebih 12,5 cm ya. Sekarang kita tinggal tambahkan strap atau handle-nya. Oke, di sini untuk strap dan juga tali pendeknya saya menggunakan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya, atau cek di description box. Jika ingin dijadikan dompet, kita bisa pasangkan tali pendeknya saja. Nah, seperti ini. Dan jika ingin dijadikan sling bag, teman-teman bisa pasangkan strap panjangnya. Nah, seperti ini. Di sini kita buat simpul supaya bisa dipanjang pendekkan.
Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas sling bag sekaligus dompet dengan motif seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.